Hey guys, it's Nasi and welcome back to Neror. Hold up, sebelum aku mulai video ini, sebelum aku lupa, semua Neror merchandise Neror, kaos ini, sedotan, dan juga kaos yang putih akan restock pada hari Senin tanggal 5 Agustus. Masih ada waktu untuk bersiap-siap, dan aku udah bilangin jauh-jauh hari, jadi please jangan marah-marah lagi ke aku kalau kalian gak kedapetan. But anyways, you guys know the drill. Ketika kalian ngirimin aku request, aku baca most of it, dan yang menarik dan banyak di request akan aku tulis di notes HP ku. Dan minggu ini ada request yang wow banyak banget di semua akun sosial media aku. So we'll just keep the intro short. Kita nggak usah perpanjang lagi intronya, karena hari ini kita akan membahas hal-hal seram yang sedang viral saat ini, yang juga di request oleh ribuan dari kalian. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Oke, bos-bosku, kita akan mulai dengan sesuatu yang paling banyak di request, dan ini adalah cerita menggemparkannya Kate Yap. Kate Yap adalah seorang ASMR mukbang YouTuber atau YouTube content creator dengan genre ASMR mukbang yang berasal dari Vietnam. Yang membuat channelnya cukup menarik perhatian dari dulu adalah bahwa Kate tidak pernah menunjukkan wajahnya. Jadi para subscribersnya hanya melihatnya dari bagian hidung ke bawah. Dan biasanya terlihat bahwa dia mengenakan semacam topeng, dan dari fitur-fitur wajahnya yang terlihat, dia terlihat lebih seperti orang barat daripada orang Asia Tenggara. So pada 21 Juni 2019, Kate Yap upload video dengan title yang berjudul Two Whole Fish, Whole Giant Squid, Lobster, King Crab, Salmon, and Tuna Raw Octopus, Scallop Shrimp. Jadi ini adalah video mukbang seperti biasanya. Namun video yang satu inilah yang membuat gempar para netizens, terutama orang-orang dari Vietnam. Awalnya penontonnya dari Vietnam, lalu beritanya nyebar, dan akhirnya mid sampai akhir minggu lalu mulai viral di Indonesia. So banyak yang percaya bahwa di video ini Kate menunjukkan banyak sign atau tanda-tanda bahwa dia butuh pertolongan. So kita akan mulai dengan analisis dari videonya. First of all, kita akan mulai dengan thumbnailnya. Tentakel cumi-cumi yang ada di foto thumbnail dibuat seakan menyerupai tanduk iblis. Dan di satu video ini juga di thumbnailnya ada emoji worried atau was-was yang dipercaya sebagai salah satu kodenya. It's a bit far-fetched, jadi kita masuk aja ke videonya. Jadi di video ini orang-orang pada notice nih bahwa ada memar di bibir dan di lengannya Kate. Pada detik ke-39, ia menuliskan dengan kayak pop-up writing, tulisan yang muncul di layar gitu, I am so hungry. So-nya S, O kecil, O besar, O kecil. Pada menit 1:06, dia nulis lagi, you will have to understood it. I love seafood so much. Love-nya sekali lagi O besar, O kecil, O besar, O kecil. Nah dari sini tuh banyak orang yang bertanya-tanya kayak kenapa dia memilih untuk menggunakan O besar, O kecil, O besar, kecil ini, tapi cuman di beberapa kata yang memiliki huruf O. Bisa saja kalau menurut aku kayak cuman untuk nge-highlight kayak I love seafood atau I'm so hungry. Maju lagi sedikit ke menit 4:52, tiba-tiba ada suara keras semacam gebrakan di pintu atau meja atau we don't know. Pada menit 5:36, tiba-tiba tangan kirinya Kate tuh kayak melakukan gerakan aneh seakan dia mengetik, lalu mengetuk mangkok yang ada di depannya, dan ketukan itu dipercaya banyak orang merupakan Morse code atau kode Morse. Sandi Morse. Pada menit ke-14:40, dia menyayat ikan menggunakan pisau. But it's a little strange. Ada yang aneh karena dia mengarahkan pisaunya ke arah dirinya, tepatnya ke arah dadanya dia sendiri. Dan yang ini banyak orang yang bilang bahwa mungkin aja dia nunjukin bahwa ada seseorang di depannya dia yang mau menyakiti dia, tapi dia nggak bisa bilang siapa yang di belakang kamera. Pada menit ke-17:36, ia sekali lagi menuliskan, the meat is so delicious, soft
and tender. Nah, inilah yang menarik perhatian banyak orang. Kalau sebelumnya kita nggak ngerti nih, kenapa O-nya gede kecil, di kalimat yang satu ini, kalau kalian perhatikan, semua huruf besar menunjukkan SOS. SOS adalah nama untuk tanda bahaya kode Morse internasional. Jadi dulu waktu zamannya orang masih sering terdampar, mereka akan menuliskan SOS gede-gede di pantai, biar kalau ada pesawat yang lewat atau helikopter bisa ngeliat, oh ada orang yang butuh bantuan di situ. Pada menit ke-20.01, dia makan dengan slow, tapi tiba-tiba mangkok di sebelahnya bergeser dan dia tiba-tiba langsung cepet lagi makannya. So itu timestamp dimana orang-orang notice something weird. Tapi dari videonya itu sendiri masih banyak hal yang janggal. Now, mungkin aku memang orang yang gak cocok nonton ASMR mukbang, karena satu video ini aku nontonnya sambil kayak aku gak suka denger suaranya, aku gak suka lihat orang ngecap-ngecap kayak gitu. Selapar-laparnya aku, ini masih mengganggu buat aku sendiri. Dan karena itu, aku mencoba melihat video-video dia sebelumnya. Dan ternyata sebelumnya dia tidak makan dengan cara yang sama. Di video yang satu ini banyak orang yang bilang bahwa dia makan seakan dia sudah tidak diberi makan selama berhari-hari. Fisiknya yang terus-menerus kurus pun menjadi tanda tanya besar bagi banyak orang. Bagaimana seseorang yang merupakan YouTuber mukbang fisiknya masih bisa terus-menerus kurus di bawah batas normal. Karena ada beberapa memang YouTuber mukbang yang tiba-tiba jadi gemuk banget setelah channelnya menjadi channel reguler yang kayak punya schedule dan diupload terus-terusan. Nah, ini another thing. Jadi sebelum video yang ini, Kate tidak upload selama 3 bulan, walaupun sebelumnya dia reguler selalu upload secara rutin. Di video-video sebelumnya pun, Kate selalu mengenakan pakaian berlengan panjang. Tapi untuk video yang satu ini, dia mengenakan baju lengan pendek seakan ia ingin menunjukkan memar di lengannya. So, setelah konspirasi ini tiba-tiba nyebar dan besar, Kate pun ngepin, kalau kalian lihat di bawah, biasanya aku juga ngepin komen, dia ngepin komennya sendiri. Tapi di dalam komen itu, dia menggunakan bahasa Inggris dan dia merefer atau ngomongin dirinya sendiri dengan third person atau dari pandangan orang ketiga. Jadi, dia ngomongnya dia, she, and her, bukan saya. Dan setelah ditelusuri, ternyata komen itu pun sama dia di copy-paste dari Reddit. Cuma bisa aja mungkin dia emang gak jago bahasa Inggris, jadi dia kayak, oh iya ini maksud saya kayak gini, jadi sama dia di copy terus di paste di YouTube-nya. Nah, asumsi orang-orang adalah bahwa mungkin Kate ditahan atau merupakan korban dari domestic abuse. Jadi kayak mungkin pacarnya atau suaminya atau keluarganya ada yang memperangkap dia untuk terus membuat konten di luar kemauannya dan dia disiksa jika tidak mau. Dan mungkin itu bisa terjadi karena channel dia ini memiliki 200.000 subscribers dan viewsnya lumayan oke, dan pastinya channel mukbang gak akan kena copyrighted sebanyak Neror dan kena strike dan dimonetize tiap ngomongin pembunuhan. Kenapa jadi curhat? But ya, mungkin uangnya lumayan oke dan dia pun dipaksa. Tapi apa ada dari kalian yang kayak kayaknya ini cerita udah pernah denger deh, karena pada tahun 2016 ada kasus yang lumayan mirip. Mungkinkah ini hashtag Save Marina Joyce yang kedua? Karena pada tahun 2016 seorang YouTuber ternama dengan 1 juta subscribers, kalau nggak salah, Marina Joyce, juga menggemparkan internet dengan allegedly kode-kode yang dia tunjukkan di dalam video. Badannya memar-memar, terus mukanya tiba-tiba kelihatan kayak dia panik ngelihat orang atau dengar sesuatu. Dan fans-fansnya, bahkan bukan fansnya, semua orang warga internet pada khawatir bahwa dia ini diculik atau dipaksa membuat video dan uangnya diambil. Karena dari video-videonya dia ngakunya dia selalu filming sendiri, tiba-tiba ada jari orang muncul di ujung videonya. Di background videonya ada kamar yang kelihatannya kayak dikerangkeng, dia tiba-tiba jadi kurus banget, matanya nggak fokus. Hal-hal seperti itu yang akhirnya membuat orang-orang bikin hashtag Save Marina Joyce untuk menyelamatkan si Marina ini. Ternyata dari testimoni teman-temannya, Marina Joyce yang sudah menggemparkan semua ini mempunyai masalah dengan kecanduan narkoba. Tapi dari mass hysterianya, dari histeria publik itu, Marina Joyce mendapatkan lebih dari 700.000 extra
subscribers di YouTube. Jadi dia tiba-tiba booming dan semua orang mengenal dia. Now, aku nggak bilang bahwa Kate Yap ini fix cuma cari sensasi. Cuman aku mau ngingetin aja bahwa ini pernah terjadi dan ternyata it's not what everybody thought. Walaupun semua orang udah jadi Sherlock Holmes, jadi detektif Conan, ternyata kenyataannya tidak seperti yang mereka pikirkan. Jadi aku mau mengingatkan saja, it's up to you, dan aku balikan lagi ke kalian. Apakah kalian percaya dengan kasusnya Kate Yap ini, ataukah ini mungkin kasus Marina Joyce lainnya? Please share pendapat kalian di bawah. Sampai saat ini belum ada video lainnya atau video klarifikasi dari Kate Yap, dan kita nggak tahu apakah hal-hal yang kita bahas tadi benar-benar sebuah kode yang meminta pertolongan atau ketidaksengajaan. Kalau menurut kalian gimana? Please komen di bawah. Next. Oke, yang kedua ini banyak di request sama kalian, tapi aku akan coba untuk tidak terlalu panjang bahasnya karena kasus sebelumnya udah sangat panjang, nanti kalian bosan. So, baru aja kemarin, hari Rabu tanggal 31, adik aku Nazneen sedang nyetir di daerah Fatmawati, Jakarta. Tiba-tiba dia ngeliat bahwa ada kerumunan orang. Setelah dia lihat lagi, ternyata orang-orang itu sedang ngerumunin geprek yang baru saja kebakaran. Nazneen pun di postnya bilang bahwa hati-hati, dia mendoakan semuanya, semoga tidak ada yang kenapa-napa. Lo menariknya, dari situ dia dapat banyak DM yang bilang, it's so weird bahwa hal-hal misterius ini terus terjadi sama geprek dan pemiliknya Ruben Onsu. Apparently, Nazneen pun bilang ke aku dan aku mencoba riset tentang apa saja yang terjadi dan it's pretty creepy. Lumayan buat aku merinding. So, rangkumannya adalah dari beberapa waktu lalu, hal-hal aneh mulai terjadi pada pemilik Mas Ruben Onsu. Punggungnya sempat sakit, tapi anehnya rasa sakit itu cuma terjadi di malam hari. Pahanya pun sempat berdarah, tapi dari kesaksiannya dia tidak luka, tiba-tiba aja ada darah ngucur keluar dari pahanya, layaknya orang keguguran. Tiba-tiba pintu kamarnya ada yang ngedobrak keras sekali, dan pintunya ini terbuat dari jati yang kalau kalian tahu adalah kayu yang sangat berat. Dan dari kesaksiannya Mas Ruben, tidak ada angin keras pada saat ini terjadi. Nah, Mas Ruben ini memiliki anak kecil, kita panggil aja T. Pada malam yang sama, pahanya Mas Ruben itu berdarah. Istrinya sedang membersihkan darah yang ada di kamar mandi. Tiba-tiba anaknya si T ini yang lagi tidur tiba-tiba bangun langsung, "Ayah, ayah!" Dan pas si Mas Ruben lari untuk mendatangi si T, dia melihat ada semacam makhluk yang menghampiri buah hatinya. Dia langsung lari dan peluk anaknya. Dan aku nggak tahu ini benar atau enggak, tapi kalau makhluk ini terjadi setelah dia pahanya ngucur darah itu seremnya bukan main sih. Ada juga lampu yang mati nyala di rumahnya. Dan tiba-tiba muncul ular kobra di tempat duduk di mana ia biasa duduk. Dan yang melihat ular ini adalah anaknya Mas Ruben sendiri, si T tadi. Dan jadi teriak-teriak bilang, bunda ada ular, or something like that. So karena merasa kayak, wah mungkin ini rumahnya yang nggak bener, akhirnya mereka pun sekeluarga pindah ke rumah lain. Oke, so itu kan lebih ke personal life-nya Mas Ruben dan keluarganya. Tapi ternyata bisnisnya pun quote-unquote diserang. Pada Rabu tanggal 24 Juli tahun 2019, kesurupan massal terjadi di geprek. Ini adalah cabang Cikarang ya mereka. Katanya mulai dari satu orang tiba-tiba merembet ke orang-orang lain. Nah, setelah itu terjadi pun Mas Ruben mengatakan bahwa ada banyak kejadian mistis yang terjadi di gerai makanannya itu. Ada waktu dimana dalam sehari penuh tidak ada satupun orang yang mendatangi restorannya. Tiba-tiba di depan tokonya ditaruh seplastik kotoran kucing sebagai teror. Ada juga waktu dimana tiba-tiba ayam-ayamnya semua membusuk. Dan pada hari Rabu minggu ini, baru minggu ini, kedainya yang di Fatmawati pun kebakaran. So, aku mau tanya sama kalian, apakah kalian percaya bahwa ada seorang mungkin kompetitor bisnisnya, mantan mitranya, atau orang-orang yang iri akan kesuksesannya yang mengirimkan sesuatu pada bisnis? Atau mungkin, for lack of a better word, marketing.
Aku tidak mau menghakimi atau menjatuhkan siapapun, cuman kita tahu bahwa di Indonesia terkadang cerita-cerita iba memang sangat menjual. Mungkinkah ini untuk kepamoran, atau mungkin benar ada santet atau ilmu hitam yang menjelaskan cerita ini. Mungkin ada dari kalian yang pernah mengalami atau mengerti tentang ilmu hitam, bisa sharing experience-nya apakah emang seperti ini atau enggak deh kayaknya ada sesuatu yang tidak masuk akal. Please ceritain semua di bawah. Aku cuma bisa mendoakan agar kalau misalkan ini memang benar-benar seperti yang diceritakan Mas Ruben, semoga dimudahkan untuk melewati cobaan-cobaan ini, and good luck. Next. Oke guys, dan ini cerita ketiga dan terakhir. Kita akan ngomongin at KT, KATTI_loves_life. Ekaterina Karaglanova, seorang perempuan berumur 24 tahun asal Rusia yang merupakan selebgram atau Instagram influencer, ditemukan meninggal dengan sangat mengenaskan di dalam koper. Kemarin Bianca, sekarang kita ngomongin Katerina. Katerina yang memang Instagramnya dipenuhi dengan foto-foto cantik dari travel-travelnya, diketahui baru saja lulus dari pendidikan kedokterannya. So dia bukan cuma cantik tapi juga sangat pintar. Selain menjadi dokter, Katerina ini juga pernah mengikuti kontes kecantikan dan menjadi runner-up Miss Moscow. Nah di Instagramnya dia biasa kayak tadi aku bilang ngepost foto-foto travelingnya, dan followersnya hampir mencapai 100.000 followers, jadi sekitar 90 ribuan. Followersnya banyak banget, 90 ribu orang. Dan di postingan Instagram terakhirnya, dia menunjukkan fotonya di Corfu, pantai Yunani bagian barat. Di captionnya dia bilang, "Actually, to be honest, I don't like long rest. I travel often, but in every country, I spend no more than 3 to 5 days. Secara umum, jujur saja, aku nggak suka istirahat lama-lama. Aku sering traveling, tapi biasanya di masing-masing negara, aku cuman stay sekitar 3-5 hari. Ini kayaknya lumayan normal, karena pas aku di Eropa pun, ketika aku traveling paling kayak sekitar sama 3-4 hari di satu negara, terus pindah negara lain, karena visanya sama semua, jadi kamu gampang traveling around Europe. Now, Katerina ditemukan tewas dengan sangat mengenaskan, dimasukkan ke dalam satu koper di dalam apartemen sewaan di Moskow pada Jumat tanggal 26 Juli lalu. Dan ini pun mulai dicari polisi setelah keluarganya Kate bercerita bahwa dia sudah hilang berhari-hari, nggak bisa dikontak. From the police testimony, the police said that her body was found with stab wounds and her throat had been slit. Polisi mengatakan bahwa tubuhnya ditemukan dengan luka-luka tusukan dan tenggorokannya digorok. Surat kabar Komsomolskaya Pravda melaporkan bahwa Katerina ini berencana merayakan ulang tahunnya bersama salah satu pacarnya. Gak tahu pacar mana yang dia sebut. Dan plannya adalah dia akan terbang ke Belanda. Nah, dari rekaman CCTV yang ada, terlihat seorang pria memasuki gedung apartemennya Katerina di hari-hari sekitar kepergiannya. Dan di salah satu rekaman CCTV-nya terlihat bahwa orang itu pergi dengan koper dan sarung tangan gelap. Tubuhnya Katerina ditemukan oleh polisi di dalam sebuah koper di lorong gedung. Polisi tapi mengatakan bahwa tidak ada sign of struggle atau tanda-tanda pembelaan diri atau murder weapon, senjata pembunuhan yang ditemukan di lokasi kejadian. Nah, ada yang menarik di salah satu postingan di IG-nya Katerina. Di salah satu postingannya di mana dia mendapatkan bouquet atau satu buket bunga, dia menulis di caption bahwa akhir-akhir ini dia sering mendapatkan hadiah dari a secret admirer atau pengagum rahasia. Dari berita yang terakhir sebelum aku filming video ini, ada satu orang yang ditangkap sebagai suspect, tapi masih terduga, belum ditetapkan sebagai tersangka, dan masih belum ada yang tahu siapa yang melakukan ini kepada Katerina atau Carrie. Kemarin Bianca, sekarang Katerina. Mungkinkah ada hubungannya? Siapapun yang melakukan ini, hal yang kejam banget ini kepada Katerina, mungkinkah ia terinspirasi oleh kasusnya Bianca Devins? Aku cuma bisa berdoa untuk mereka dan berharap bahwa ini dua kasus mirip terakhir yang kita bisa omongin tentang internet personalities atau any girl in general. Sorry, I need a moment, karena menurut aku ini so scary man. Sehari kalian lihat
lihat di internet nggak kenapa-napa, katanya hidupnya oke-oke aja, cantik, sehat, pinter, tiba-tiba ditemukan dengan lehernya, oh my god, dua-duanya, Bianca dan Ekaterina, dua-duanya lehernya tersayat. Oke guys, aku mau tahu menurut kalian kasus mana yang paling serem? Please komen di bawah. Apakah ada kasus-kasus viral lainnya yang hari ini kita tidak sebut atau tidak bahas, yang baru-baru ini booming? Please ceritain di bawah. Terima kasih buat kalian semua yang request topik-topik di video ini. As you guys know, kalian bos aku selalu mendengarkan, dan aku selalu mencoba mencari topik-topik terbaik yang kalian semua sudah request. Tapi please, selain request, kalian juga komen di bawah komentar kalian tentang topik-topik yang kita bahas malam ini. Apakah kalian percaya dengan santet atau black magic? Apakah kalian percaya Kate Yap sedang diteror atau dibekap atau disiksa? Dan siapa kira-kira yang tega melakukan hal super kejam itu kepada Ekaterina? Please tulis teori kalian di bawah, dan juga as always guys, komen di bawah ide-ide buat neror-neror selanjutnya. But other than that, I hope that you guys enjoy this video. Kalau misalkan kalian suka videonya, klik like-nya, follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget, Nessie Judge aja. Kalau kalian mau kembaran sama aku pakai merch neror merch, kalian bisa follow Postler karena mereka yang akan update kapan merchnya akan rilis. Tapi pastinya Senin tanggal 5 finally kita bisa kembaran. Semoga kalian suka. Dan juga guys, subscribe ke channel ini, juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru, neror baru, atau video general baru, semua yang kalian request. Dan karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye bye. 0,039 0 kan kosong. Di Kalimas yang di Kalimas. Dapat apa sih pakai knalpot kayak gitu?